Selamat pagi, Salam. Hari ini penutupan doa rosario untuk Kristiani Katolik, menghormati Bunda Maria sebagai ibu kita, ibu gereja dan ibu Tuhan Yesus. Nah, itulah sebabnya kita berdoa rosario selama 1 bulan, yaitu bulan Mei dan juga bulan Oktober. Kita menghormati Bunda Maria karena sudah saya sampaikan bahwa Bunda Maria adalah bunda yang istimewa, yang dipilih Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi ibu penyelamat. Ya, dia adalah ibu kita, ibu gereja dan ibu Tuhan. Jadi sepatutnya lah kita menghormati, ya, bukan menyembah. Ya. Banyak orang yang berpikir kita menyembah Bunda Maria yang tidak tahu persis, ya, bahwa umat Kristiani Katolik hanya sebatas menghormati, ya, mengagumi, ya, kagum atas kemauan Bunda Maria, persetujuan Bunda Maria untuk menerima Bapa yang menjelma di dalam rahimnya. Lalu mengapa di dalam gereja atau di goa sering kita membuat patung? Ada patung di dalam gereja. Tujuannya adalah, ya, supaya kita semakin mendekat dengan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, orang yang kita sembah sujud, ya, seperti Allah Bapa yang disembah dengan sembah sujud. Maka dihadirkanlah sosoknya berupa patung supaya kita gampang melihat, supaya semakin lebih dekat, supaya semakin lebih menikmati bahwa Tuhan itu pernah menjadi manusia. Jadi patung itu, ya, memang di dalam kitab suci menyatakan janganlah engkau membuat patung-patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi, ya, maupun di sorga. Tetapi Allah Bapa tidak menyebutkan bahwa janganlah engkau membuat patungku. Tidak ada di dalam kitab suci itu, ya, karena, ya, Tuhan Maha Cemburu, maka Tuhan tidak menginginkan supaya ada patung-patung lain yang harus disembah selain daripada patung Tuhan Allah itu sendiri. Bapak Ibu, supaya lebih semakin mengerti dan semakin menarik, ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, ya, tentang peristiwa-peristiwa, ya, benda-benda yang ada di dalam dunia ini yang kita kagumi, ya, bahkan kita hormati, ya, seperti kain bendera merah putih itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, tapi semua, ya, bangsa Indonesia
ya hormat kepada kain bendera merah putih. Mengapa kita hormati? Karena di sana ada tetesan darah, ada perjuangan yang begitu besar, ada hati yang begitu luhur. Ya, akhirnya bendera merah putih yang melambangkan ya perjuangan dan kemerdekaan Republik Indonesia itu kita pantas untuk menghormati. Ya, begitu juga ya patung-patung para pahlawan pendiri bangsa, ya anak-anak bangsa membuat ya patungnya karena mereka kagum atas sikapnya, ya sikap juangnya, perjuangannya, pengorbanannya. Itulah kita buat patung. Begitu juga misalnya peninggalan-peninggalan orang tua kita yang disayangi, ya orang tua yang peninggalan orang tua kita yang disayangi itu kita simpan, ya kita simpan sebagai kenangan, ya apabila kita melihat benda-benda atau apa yang dia suka orang tua kita, maka kita cepat akan teringat dan mendoakan supaya orang-orang tua kita itu selamat. Begitu juga misalnya foto pacar, ya pemberian pacar, misalnya sapu tangan saja atau selendang atau apa saja yang dia berikan kita oleh pacar kita, maka tentu kita akan simpan dengan baik supaya kita gampang mengenang, supaya kita gampang mengingat kembali pacar-pacar kita yang pernah disayangi dan pernah menyayangi kita. Begitu juga patung yang dibuat di dalam gereja, khususnya patung Tuhan Yesus, kita buat supaya kita lebih dekat, lebih cepat, semakin tertarik, lebih tahu bahwa Tuhan Yesus pernah menjadi manusia. Itulah sebabnya patung dihadirkan di dalam gereja bukan untuk disembah, bukan patungnya yang disembah Bapak Ibu, tetapi kita meyakini bahwa patung itu ada sosok yang hadir di sana. Ada sosok yang hadir di sana yang kita gambarkan sebagai patung itu sendiri. Jadi kita lebih mendekatkan diri. Oke Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan tentang patung, tentang Bunda Maria dapat memberikan semangat baru kita untuk mewarta. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.